Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Shalom Aleichem. Mari kita semua yang hadir di tempat ini, yang beribadah secara offline maupun yang di rumah masing-masing, kita tinggalkan semua persoalan kita semua. Dan kita datang kepada Tuhan, sebab Tuhan Yesuslah jawaban setiap masalah yang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian Hanya Nama Yesus. Saat tiada jalan hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, beriku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Saat tiada jalan, mungkin saudara mengalami jalan buntu dalam kehidupan ini. Persoalan apapun juga yang kita hadapi, berharaplah kepada Tuhan, sebab Yesus selalu ada di dalam setiap persoalan kita. Jawaban pahitnya kenyataan, tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku
disembah dalam nama Tuhan Yesus. Inilah pengakuan kami Tuhan, iman percaya kami kepada Engkau. Engkaulah pengharapan kami. Engkau senantiasa memberikan kepastian dalam kehidupan kami. Sehingga apapun saat ini yang kami alami Tuhan, problema, masalah apapun, biarlah kami tetap mengandalkan akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkaulah jawaban buat segala persoalan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami bersyukur. Kalau saat ini kami ada sebagaimana kami ada, ini semua karena kasih kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Dan kalau sebentar kami akan memulaikan ibadah kami yang kedua, Tuhan kami rindu urapan-Mu di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu Tuhan melingkupi kami semuanya di saat kami akan memuji memuliakan nama Engkau. Biarlah setiap puji-pujian kami boleh naik di hadirat Engkau, menyenangkan hati-Mu, dan puji-pujian kami boleh menambahkan sukacita dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin setia mengasihi akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau urapi kami semuanya, baik hamba-Mu yang kami menyampaikan firman-Mu, baik pemain musik, baik song leader, singer, sidang jemaat-Mu yang hadir, semuanya Engkau urapi dengan tanpa terkecuali dengan urapan dari kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mulaikan ibadah kami yang kedua dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom aleihim. Puji nama Tuhan. Ada sukacita? Amin. Saat ini kita mau mengecap, melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Ada amin Bapak Ibu. Kita bersyukur selamanya karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Karena kita bersama Yesus, kita akan dimampukan untuk melakukan perkara yang besar. Bersama Yesus. Selamat
undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita pujikan dengan penuh semangat. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, amin, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, amin, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dia Raja segala raja, Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala raja. Haleluya. Tuhan kita Yesus sungguh luar biasa. Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Semuanya Tuhan sendiri yang memberikan semua buat kita semua pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, tetap bangkit berdiri. Dan sebentar kita akan menerima firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan, kita akan pujikan bahwa tidak pernah terbatas kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu
begitu besar kasih-Mu kepada kami Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Amin. Untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap kasih-Mu yang selalu Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Biarkanlah setiap pujian kami ini menjadi rasa syukur kami kepada Tuhan. Karena Engkau sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terlebih pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kami bersyukur kalau pagi ini kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang akan kami dengar menjadikan kekuatan bagi kami Tuhan. Untuk kami mampu melewati hari-hari kami Tuhan. Karena kami tahu tanpa Tuhan kami tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Urapi kami semua Tuhan tanpa terkecuali. Baik kami yang ada di gereja, juga anak-anak-Mu yang mendengarkan secara online di rumah Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarkanlah firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar tidak tertabur dengan sia-sia. Tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Juga Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarkanlah semua yang disampaikannya Tuhan, itu semua berasal dari Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman Tuhan dan kami sambut kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam satu nama, nama yang penuh dengan kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus. Tadi pagi kebanyakan ya yang hadir. Sampai 60 lebih. Mestinya idealnya itu 40 ya, tapi kita tidak bisa juga paksa dari ya. Puji Tuhan. Saudara sekalian, mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal yang keempat. Kitab Kejadian pasal 4 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Kejadian pasal 4 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Silahkan duduk. Firman Tuhan pada pagi ini temanya adalah dosa adalah virus yang mengejar manusia di dunia sampai di neraka. Virus yang mengejar manusia sementara di dunia untuk dimasukkan ke dalam neraka. Itu dosa. Kita dihebohkan juga dengan virus. Dari tahun 2015 ada virus MERS. Itu 23 negara terkena semuanya. Dan sudah heboh luar biasa. Nah, sekarang kita lihat virus COVID-19 ini seluruh dunia. Hanya ada beberapa yang saya dengar seperti di New Zealand itu bebas ya, tidak ada.
yang terkena COVID, katanya begitu beritanya. Tetapi meskipun ada berita seperti itu yang merupakan pengecualian, namun itu tidak mengurangi rasa takut kita, was-was kita, kecemasan kita terhadap COVID yang satu, yaitu COVID-19. Padahal ada virus yang lebih hebat. Virus yang lebih hebat, yaitu dosa. Pak Jokowi pernah beliau menyampaikan kita harus berdamai dengan virus COVID-19. Maksudnya adalah kita jangan terlalu dipanikkan, jangan terlalu diresahkan, supaya ada konsentrasi untuk bisa mengatasinya. Itu maksudnya. Tapi ada orang-orang yang kemudian memelintir dengan berbagai-bagai pendapatnya. Tapi kalau saya punya pendapat begitu. Sebab buktinya pun juga pemerintah kita ini mencoba untuk mengantisipasi sedemikian rupa supaya minimal dapat dicegah meluasnya, maksimalnya supaya bisa lepas dari keberadaan virus ini. Tapi namanya virus ternyata saya baca tidak bisa hilang. Saudara lihat virus influenza, dulu ada Hong Kong flu, influenza Hong Kong. Itu sakitnya luar biasa. Itu tetap ada virusnya itu. Sewaktu-waktu kalau stamina tubuh ini kemudian tidak bisa mengantisipasi, dia muncul. Sama saja juga dengan penyakit malaria. Siapa yang pernah terkena malaria dinyatakan sembuh karena memang imunitas tubuhnya bisa menguasai. Tapi kalau begitu kemudian turun, itu kemudian akan muncul kembali. Jadi banyak hal yang harus kita ketahui itu, dan itu sangat diperhatikan dari berbagai keberadaan. Ilmu pengetahuan dikerahkan, dan juga kita melihat bagaimana sibuknya manusia itu untuk mengantisipasinya. Tetapi satu hal, dosa ini yang merupakan virus yang tidak bisa dianggap remeh, tetapi malah banyak manusia bersahabat dengan dosa. Kita melihat ini teguran pertama kali dan disebutkannya kata-kata dosa di dalam Alkitab kita. Tatkala Tuhan, beliau melihat keberadaan persaudaraan antara Kain dengan Habil, adiknya. Yang ternyata dalam masalah menyangkut bagaimana kemudian penyembahannya kepada Tuhan itu, mana yang diterima dan mana yang tidak. Ini mestinya harus jadi persoalan juga untuk kita, saudara. Yaitu kita menuntut supaya persembahan kita, pengabdian kita, penyerahan tubuh, jiwa, dan roh kita itu betul-betul kita perjuangkan sampai berkenan di hadapan Tuhan. Itu mestinya. Dan ini yang kemudian menjadi pemikiran Kain, tetapi dengan konsep berpikir yang berbeda. Mestinya kalau dia melihat Habil itu di dalam persembahan hidupnya, persembahan dari persembahan yang dibawanya itu berkenan kepada Tuhan dan dia tidak berkenan, mestinya dia berusaha memperbaiki bagaimana caranya untuk bisa menarik hatinya Tuhan. Sebab ibadah itu tidak hanya begitu saja seperti melemparkan bola yang tanpa sasaran. Bukan, ada sasarannya. Ibadah kita itu mesti harus berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya ibadah ini harus betul-betul semakin hari semakin berkenan. Roma pasal 12 itulah yang merupakan ayat yang pertama
Itu merupakan bagian yang perlu kita perhatikan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Apa maksudnya? Kemurahan Allah itu telah membuat Yesus itu dipersembahkan, diberikan. Karena Yohanes 3 ayat 16, karena demikianlah Allah mengasihi si dunia sehingga dikaruniakannya ya, anaknya yang tunggal. Karena kasihnya, kita kembali ke 12 ayat 1 tadi, kita melihat kemurahan Allah. Jangan dikemas di dalam sebuah kata-kata, tetapi kemaslah di dalam sebuah penghayatan. Saudara, karena demikianlah Allah mengasihi itu dikemas dalam satu penghayatan. Apa yang ada? Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah sejati membentuk kesejatian ibadah. Karena itu nanti kita akan melihat kritik firman Allah dalam 2 Timotius pasal 3 yang kelima, itu perlu kita perhatikan dengan seksama. Nah, kita kembali ke sini, saudara sekalian, kita melihat Tuhan memberikan pernyataan demikian. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, standarnya adalah standar Allah, sebab ini masih baru memulainya. Sekarang bergulir standar-standar manusia yang disodorkan sesuai dengan standar sukunya, standar dari keberadaan kelompoknya, dan lain sebagainya. Tapi di standar Allah, disebutkan dengan cukup jelas ya. Jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ini kita melihat kualitas baik itu sangat ditentukan dengan dampaknya, dengan akibatnya. Kalau tidak berbuat baik, maka menghasilkan dosa. Pikiran kita dan pertanyaan kita, berbuat baik yang bagaimana? Sampai kemudian melabrak kedaulatan Allah. Dosa itu berarti perbuatan melabrak kedaulatan Allah. Pasal 3 yang ke-6, kita melihat kedaulatan Allah itu telah diobrak-abrik oleh Hawa, walaupun dengan kata-kata yang bersahaja. Coba kita tampilkan 3:6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik. Perhatikan. Melihat bahwa ini berarti mendefinisikan bahwa buah pohon itu baik. Berarti meralat apa yang sebelumnya disampaikan Tuhan. Manusia memang punya kehendak bebas, tetapi tidak boleh bebas berkehendak. Beda, saudara ya. Kehendak bebas ada, tapi tidak boleh bebas berkehendak. Dikendalikan semua oleh firman Allah. Maka itu tatkala pasal 3 ayat berapa itu? 17 ya. Yang coba. Oh 16 dulu coba, 16. 15. Pasal berapa dia? 2 mungkin dia. Pasal 2 ayat 17 ya. Pasal 2 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, ini karakternya, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Yang ke-16, ini kebebasan berkehendak. Lalu kehendak bebas. Lalu Tuhan Allah memberi kebenaran ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ini kebebasan manusia. Tetapi ayat 17, maka dibatasi.
Manusia punya kebebasan berkehendak, tetapi tidak boleh berkehendak bebas. Semua diatur oleh Tuhan. Nah, saudara, dari itu kita kembali, bagaimana 3 ayat yang ke-6 itu ungkapannya halus, kalimatnya bersahaja. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, dan seterusnya. Ini di dalamnya ada pemberontakan yang sangat mengerikan. Sebab melawan kehendak Tuhan. Perlawanan apapun jenisnya dan modelnya, sehalus apapun, kalau itu namanya adalah perlawanan, itu tetap merupakan sesuatu yang melanggar, melabrak tatanan dari kedaulatan Allah. Hati-hati loh saudara ya, kita ya. Karena itu jangan mudah kita sedikit-sedikit, oh maaf, saya keliru. Oh maaf, saya keliru. Maaf itu jangan jadikan tempat persembunyian untuk kemudian melanggengkan sikap ketidakmengertian kita yang merupakan sikap pemberontakan di hadapan Allah. Ini perlu untuk kita sadari dengan saksama. Nah, saudara, karena itu kembali dalam Fatsal 4 ayat yang ke-7 disebutkan dosa sudah mengintip di depan pintu. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Tuhan mengetengahkan sebuah istilah yang memberikan kita gambaran tentang fungsinya, yaitu pintu. Yang berarti kalau pintu itu ditutup, apapun tidak bisa masuk. Tetapi kalau dibuka, semua bisa masuk. Pintu itu adalah merupakan pengaman. Tetapi di sini ada kalimat yang perlu kita betul-betul kita lihat. Mengintip. Mengintip itu dari celah yang kecil. Sekecil apapun celah itu jangan diberi tempat. Karena itu pernyataan dalam Alkitab disebutkan jangan beri kesempatan kepada iblis. Ini merupakan kesempatan. Maka itu disebutkan, kita berpikir loh saudara ini ya. Jadi saja saudara yang mendengarkan firman Tuhan, pikiran itu kerja. Naluri kita jalan, pikiran kita kerja, sehingga akan membentuk, membangun sebuah nilai-nilai kecerdasan, religiusitas kita, kerohanian kita. Ya. Ia sangat menggoda, perhatikan ya. Kalimat penyangatan ditekankan. Tuhan sangat memberikan satu isyarat. Allah itu Tuhan memberikan peringatan, tidak ceroboh, saudara. Tapi sampai detailnya diberitahukan bagaimana, apa dan bagaimana. Dosa mengintip, sangat lagi disebutkan, menggoda lagi. Kita lihat, pengertian sangat itu adalah sebuah tekanan tentang sifat dan karakternya yang tidak mengenal berhenti. Sangat menggoda. Dalam tiap-tiap waktu dia jadi sebuah godaan. Mestinya kita dalam memeriksa ayat ini dan memperhatikannya, kita mesti berdoa mohon supaya dikuatkan Tuhan, karena kita tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan dalam hal apapun. Tentu ada celah yang kemudian dimanfaatkan dengan sangat di dalam sebuah godaan yang begitu rupa oleh kuasa kegelapan itu. Karena itu saya mencoba untuk membangun sebuah dialog supaya banyak anak-anak Tuhan yang membaca dan kemudian mengambil pesan moralnya. Saya sampaikan, tempatkan di Facebook itu. Kadang-kadang ada yang bisa menarik pesan moralnya, ada yang tidak bisa. Tapi apapun juga saya mencoba memaksakan, mempergunakan kesempatan ini.
mumpung bisa, istilah kasarnya melalang buana dengan cara medsos itu, dan juga dengan cara live streaming atau online ini. Ini menjelajah kemana-mana, saudara. Sehingga ini perlu saya ketengahkan untuk supaya semua, baik yang di rumah, di gereja, atau siapapun yang mendengar, bisa melihat. Nanti kita akan melihat betapa dahsyat dan mengerikan dosa itu yang tiap-tiap hari kita jadikan bola mainan bagi yang tidak sadar. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dalam 2 ayat ini terkandung beberapa hal yang kalau dipecahkan begitu rupa, bisa menerima? Masih bisa menerima? Bisa mengikuti? Ya. Saudara mungkin kalau ada yang rotok piye gitu, ke belakang, cuci muka. Ya. Rotok piye gitu. Ya. Ayo. Ini memang berat ya. Kita berpikir dan kita pecahkan bersama. Dan itu berat. Mulai dari pertama kali Tuhan beranjak. Kalau Tuhan kemudian ikut campur tangan menangani hal itu, tentu persoalannya tidak sesederhana yang kita anggap. Tidak mungkin, saudara. Allah sendiri berfirman kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Dan kita melihat ini jejak dari dosa mulai dari hulunya sampai ke hilir. Hulunya adalah pertama kali rasa hati yang panas. Kemudian muka menjadi muram. Lalu kemudian melakukan tindakan yang membuat Tuhan, ini pencegahan Tuhan, saudara. Tuhan itu begitu baik. Pencegahan dari Tuhan terhadap Kain. Dan ini merepresentasikan keberadaan kita, menggambarkan keberadaan kita. Bagaimana Tuhan itu kemudian sangat begitu memperhatikan jauh sebelum dosa itu menguasai, Tuhan sudah memberikan peringatan-peringatannya. Nah, kita melihat situasi dan kondisi kita sekarang ini begitu sangat mengerikan. Mari kita baca bersama. Kemudian di dalam kitab Hosea pasal yang keempat, ayat yang ke-6 mulai sampai dengan ayat yang ke-10. Hosea pasal 4, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Aneh bukan? Umat Tuhan tidak mengenal Tuhan. Tentu yang sedang dibicarakan Tuhan adalah sesuatu yang sangat dalam. Bukan lagi secara eksplisit. Ya. Tetapi merupakan sesuatu yang betul-betul real, nyata. Umatku binasa, itu nasibnya. Umatku binasa, penyebabnya tidak mengenal Allah. Ini betul-betul sangat bertolak belakang. Namanya umat itu tentu punya sesembahan. Siapa? Tuhan. Tetapi celakanya tidak mengenal. Mungkin bisa saja sekedar membaca tapi tidak mau mengerti. Sekedar menyebut sesuai dengan Matius mengatakan, Tuhan, Tuhan, tapi tidak ada di dalam hati. Jadi
pengertian mengenal itu sebetulnya yang dituntut adalah hatinya manusia. Menghayati. Tuhan melakukan semua yang ada untuk manusia itu melalui hati Tuhan yang penuh dengan kasih. Bukan sekedar Tuhan menyatakan tembus sampai ke hatinya. Sekarang responnya manusia bagaimana? Di sini kita baca, karena engkaulah yang menolak pengenalanku, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Perhatikan jabatan tertinggi ini di dalam satu agama, imam. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu, generasinya. Ngeri, saudara. Kita hidup sebagai satu bangsa. Di tengah-tengah umat yang lain yang sama-sama beragama. Saudara dan saya sebagai umat Kristen, umat tebusan Tuhan, yang sudah menyandang satu jaminan dari Tuhan, garam dunia dan terang dunia. Apa ini maksudnya? Kita melihat label yang ada di situ sifatnya adalah universal, internasional. Kalibernya kaliber dunia. Kamu itu garam dunia dan terang dunia. Jadi sebetulnya kita punya potensi, kesanggupan, wibawa, kemenangan, kekuatan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Sejak di dalam kitab Mazmur 8 ayat yang ketiga itu. Dari budak-budak yang menyusu. Mazmur, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu. Jadi rahim seorang ibu tempat Allah menempatkan sosok makhluk yang baru, yaitu manusia, diperlengkapi dengan segala-galanya. Saya membaca perlengkapan tentang otak itu, saya jadi kagum. Dan saya ngeri, bukan kagum begitu aja, ngeri, dihayati, saudara. Begitu Tuhan memberikan, jejak-jejak ciptaan itu ada di dalam otak kita. Ada lobus parietal, ada amigdala. Kemudian kita melihat ada yang merupakan bagian yang di depan otak kita itu. P, F, C. Apa itu, saudara? Prefrontal cortex. Jangan dilupakan itu. Itu semuanya adalah jejak-jejak yang masih ditinggalkan Tuhan di dalam sosok manusia untuk bisa menerima. Maka itu ada yang dinamakan God spot. Tempat di mana Tuhan berfirman, ditampung di situ. Allah itu cintanya kepada manusia luar biasa. Lepas dari strata 1, strata 2, strata 3. Yaitu S1, S2, S3. Lepas dari itu. Tapi yang ada di sini ini luar biasa. Saudara tidak bisa strata 1, strata 2, strata 3 kalau tidak ada ciptaan Allah yang jejaknya ada di otak kita ini. Yang bisa menangkap. Lobus parietal sebelah kiri. Itu bisa menangkap hal-hal yang positif. Yang dari Tuhan, yang sebelah kanan hal-hal yang sifatnya orientasinya kepada egoismenya sendiri. Nah, kembali ke sini kita melihat melupakan pengajaran Allah. Engkau melupakan pengajaran Allahmu. Manusia kalau tidak mau diajar, melupakan pengajaran Allah, itu sama saja dengan menuduh Tuhan tidak pernah memberikan kelengkapan selengkap-lengkapnya bagi kita untuk menjadi cerdas dan mengerti. Bisa nangkap, saudara? Kalau sudah bertemu dengan seseorang,
saudara sudah memberikan bonus apa segala macam apa, tentu memberi sesuatu bonus dan sebagainya supaya orang yang senang. Ketemu dengan saudara yang kayak Gatot Koco ya Langkapite, ngetok-ngetok ya benda gitu. Nggak ngetok-ngetok. Kamu tuh kemarin sudah dikasih vitamin ini, kemarin dulu sudah dikasih ini, kemarin dulu lagi dikasih ini, kok masih seperti ini? Kok enggak ngetok-ngetoki bahwa kamu itu diperhatikan oleh sesama saudaramu? Coba ini kemudian kita masukkan ke dalam pengertian ini bersama dengan Tuhan. Tidak mengenal, melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga melupakan anak-anakmu. Ini ngeri. Tuhan sedang berbicara bukan pada sifatnya individual. Tidak. Kaum, bangsa. Berarti ini generasi. Berarti ini adalah merupakan sesuatu yang perlu kita perhatikan pada saat ini. Yang secara representatif, penggambaran, ini menggambarkan kondisionalitas kita dalam berbangsa dan bernegara ini. Saudara, ayat yang ke-7, makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Makin bertambah, makin melakukan dosa. Karena tidak mempertahankan, memegang ajaran dari Tuhan. Itu sebabnya saya sampaikan kepada saudara, PA itu perlu. Supaya kita tahu, mengerti penghayatan itu nanti akan di sana. Saudara ya. Dulu pernah saya sampaikan pertama kali adalah bagaimana saya menyampaikan kepada saudara dalam PA itu tentang Allah yang menciptakan serba sekalian alam. Saya kupas apa yang saya bisa tentang keberadaan jasa ternik, keberadaan tentang bagaimana kemudian alam semesta itu. Kenapa mesti berputar sesuai dengan jalurnya, siapa yang mengatur, dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa kagum. Kita kagum, kita bertanya, siapa itu? Itu Allah. Allah siapa? Allahmu dan Allahku. Sehingga kita kagum. Kalau sudah kagum kepada Allah, kita kemudian akan bisa menerima apa yang Tuhan firmankan, ajarkan. Amin. Itu sudah pasti. Saudara, karena saudara mengakui saya sebagai gembalamu, lalu mengadakan ibadah seperti ini, saudara datang. Ini bentuk pengakuan sebetulnya. Kalau saya diakui sebagai gembala, saya diakui sebagai yang memimpin. Kalau tidak ada itu, no reckon. Gak dianggap sama sekali. Nah, mereka mendapat rezeki dari dosa umatku dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Imam-imamnya itu nyeleweng, tokoh-tokoh agamanya nyeleweng. Justru mengharapkan sesuatu rezeki dari upah dosa umatnya. Suap, umatnya berdosa, menjadi pencuri, perampok, manipulator, tidak ditegur, karena dia memberikan pasokan balik begitu banyak, maka kita bisa menerima. Ingat, tokoh-tokoh agama, para ulama, tak terkecuali ulama-ulama Kristen sekalipun, mendapatkan sebuah gambaran yang seperti ini. Jangan sampai menjadi tokoh-tokoh agama, ulama-ulama Kristen terutama, kemudian seperti anjing penunggu yang sudah tidak punya gaung. Kita mesti harus tanggap dalam hal ini. Sendiri harus juga melakukan tindakan yang sama. Kalau sendiri tidak melakukan, tidak akan mungkin berani untuk menyampaikan. Kita harus melakukan hal itu.
Maka seperti nasib rakyat, demikian nasib imam. Aku akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya, dan aku akan membalas perbuatan-perbuatannya kepadanya. Mereka akan makan, tetapi tidak menjadi kenyang. Mereka akan bersundal, maksudnya sundal di sini adalah beralih kepada keyakinan. Ya, punya opo-opo, punya pegangan, ya, punya dukun, punya backing ini secara mistis, itu namanya persundalan di hadapan Tuhan. Ya. Tetapi tidak menjadi banyak sebab mereka meninggalkan Tuhan untuk berpegang kepada sundal. Istilah kehidupan suami istri yang atau kehidupan nikah yang diingkari dilibatkan ke sini karena ada pengingkaran kepada Tuhan. Karena itu aletheia. Ya, akulah jalan dan kebenaran, aletheia. Itu dalam tradisi Yahudi dulu adalah setia sampai mati. Kehidupan suami istri itu harus setia sampai mati. Satu pria, satu wanita sampai mati. Ini yang perlu kita lihat, kita perhatikan dengan seksama. Di sini dituliskan berpegang kepada sundal, pada keyakinan lain lagi, mencintai yang lain lagi, bukan Tuhan. Saudara sekalian, kita melihat, kita berprihatin terhadap negeri dan bangsa kita ini. Sebab ini semua merepresentasikan kepada keadaan yang sedang ada ini. Bagaimana juga kita melihat, saya sendiri seorang pendeta, saya mesti harus hati-hati. Jangan sampai saya kemudian menjadi pendeta, imam yang sifatnya hanya mencari keuntungan saja. Kalau di dalam hidup kekristenan dikenal dengan domba-domba dan gembala, maka gembala kegiatannya hanya mersusunya domba-domba, tapi tidak memberikan pasokan menu rumput yang segar. Mereka berselimutkan tebal-tebal pada wool dari domba-domba. Sementara domba diguntingi semuanya. Saudara kalau lihat domba yang sudah tambun besar, itu kemudian dicukur bulunya, ngesakno, saudara. Saudara lihat ayam yang dijual di pasar itu, yang sudah dipotong itu, yang sudah dicukur, dibersihkan bulunya. Kelihatan semua kan? Seperti itu. Maka perlu kita tahu. Kita melihat sekarang dunia sekarang yang ada di negeri kita ini. Kemarin sudah disampaikan dalam renungan Sabtu sore. Hoax, bohong itu menjadi satu fenomena yang tidak asing. Jadi media untuk mencari sesuatu, bohong sana, bohong sini, terus. Seolah kita melihat apa kemudian tugas kita para imam, tugas kita para pendeta, tugas kita para tokoh-tokoh agama. Kita melihat semakin resah keberadaannya. Justru dalam situasi yang seperti ini dibutuhkan itu untuk menyuarakan tindakan-tindakan profetiknya. Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Tidak ada wahyu. Negeri ini, negeri manapun butuh wahyu, saudara. Pesan yang sifatnya itu dari sorga. Kita nih para tokoh-tokoh agama menyampaikan tentang firman Allah. Disampaikan demikian rupa. Tetapi kita melihat, bukan saja cuman Kristen. Ada debat begitu rupa. Sampai kemudian maki-maki dan lain sebagainya. Kitab sucinya Tuhan dipakai untuk
ajang pertikaian, pertengkaran begitu rupa. Kita harus mengerti, kita sedang mempermain-mainkan Allah kalau demikian rupa. Banyak yang tidak berani ngomong. Tapi fakta, apa gunanya pendeta? Apa gunanya tokoh-tokoh agama? Kalau tidak kemudian merubahkan karakter umatnya, karakter bangsa itu untuk menjadi baik. Amin. Kalau melihat mungkin situasi seperti ini, maka perlu kita kembali. Perlu wahyu dari Tuhan. Perlu mimpi yang dari Tuhan. Orang Kristen baru kalau melihat, oh kelihatan sosok seperti Yesus berdiri terus di awan-awan gitu. Baru doanya, sudah ada yang menjerit-jerit menangis. Bukan seperti itu. Tapi keseharian kita bukan nunggu fenomena-fenomena yang sangat fenomenal. Tetapi kita menunggu juga dalam hati kita, apakah Allah kita itu ada di dalam hati kita. Dan Tuhan menyatakan, marah, dendam menjadi satu perkembangan kepada pembunuhan. Akhirnya tadi itu, Kain membunuh Habil. Pembunuhan. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Karena itu marilah, saudara sekalian, pada pagi ini, firman Tuhan menunjukkan dengan cukup jelas apa yang harus kita perbuat sementara dosa itu mulai merebak. Tuhan sampai menyatakan demikian rupa tentang masalah imam-imam, tentang masalah tokoh-tokoh agama. Sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Imam yang bertanggung jawab. Tokoh agama. Ya pendeta juga. Yang mesti mengerti tentang situasi ini. Ini virus dosa itu. Yang kemudian dijadikan bola liar. Untuk kemudian menggelinding, menghantam kelompok-kelompok yang lain. Tragis. Tuhan dipermainkan dalam hal ini. Saudara, ada yang pesan kepada saya, Bro, khotbahnya jangan politik praktis, katanya. Duh, Tuhan Yesus saja tokoh politik bagi saya, saudara. Bagaimana tidak? Tatkala Tuhan melihat dan menata sebuah doa, itu doa politik. Tapi politik Yesus. Doa Bapak kami itu. Lalu kemudian kita melihat ajaran-ajaran Tuhan yang begitu luar biasa. Kalau engkau ditempeleng pipimu kiri, berikan pipimu sebelah lagi. Engkau disuruh berjalan 1 mil, berjalanlah dengan dia 2 mil. Diminta bajumu, berikan jubahmu. Itu politik Yesus untuk membuat ketentraman di bumi ini. Amin. Sehingga tidak bisa orang yang menjadi murid Yesus mengajarkan itu. Ya tidak bisa berbuat yang lain. Tidak bunuh balas bunuh. Maki balas maki. Caci balas caci. Tidak ada. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus beliau mengatakan, kalau diminta bajumu berikan jubah. Disuruh berjalan 1 mil, berjalanlah bersama-sama dengan dia 2 mil. Ditempeleng pipimu sebelah, berikan sebelah lagi. Kalau ini dikerjakan, tidak ada.
gayung bersambut seperti hari-hari ini. Saudara, maka itu perlu ada pewahyuan. Untuk bisa mendapatkan wahyu itu, koreksi diri kita masing-masing. Supaya Tuhan berkenan untuk menyampaikan itu. Seperti zaman Yesaya, zamannya Yeremia, zamannya Yehezkiel, zamannya Daniel, Hananya, Misael, Asaria. Zaman-zaman mereka ini penuh dengan firman. Zamannya Nabi Musa, zamannya nabi-nabi yang lain. Mungkin kita berkata, itu kan zaman dulu. Apakah Allah itu sudah usang untuk kita sembah pada masa abad modern ini? Allah tidak pernah usang. Allah tetap eksis dan tetap Tuhan yang perkasa. Dalam Kristus kita mendapatkan kenyataan itu. Maka itu Paulus mengatakan, apa yang dikatakannya? Bersama dengan dia cakap. Aku cakap untuk melakukan segala sesuatu di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Maka itu marilah kita waspadai keberadaan virus yang satu ini. Supaya jangan kita kemudian tidak berkontribusi terhadap negeri ini. Tidak memberikan sumbangsih bagi negeri ini. Maka gereja-gereja janganlah kita saling menghantam. Janganlah kita saling beradu pengajaran-pengajaran ini itu dan menyalahkan dan lain sebagainya. Tunjukkanlah hidup yang di dalam pertobatan. Supaya dengan demikian yang ada sebuah kesejukan. Tuhan memberkati. Naikkan pujian yang pertama tadi. Haleluya. Ya, cepat. Mari kita bangkit berdiri. Tiada jalan hadapi persoalan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan, amin, dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian, berikanku kepastian, kepastian. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
butuh Tuhan pewahyuan-Mu. Haleluya, jamah kami Tuhan, jamah bangsa kami Tuhan, jamah gereja-Mu, jamah biar dipenuhkan dengan kesejukan, dipenuhkan dengan kedamaian dan persaudaraan kasih. Terima kasih Tuhan. Kami butuh pewahyuan. Biar kami, para imam-imam, pelayan-pelayan Tuhan, tokoh-tokoh agama, para pendeta, dan kesemuanya Tuhan tolong. Biar kiranya sadarkan dalam hidup ini tanggung jawabnya besar untuk bisa membawa kesejukan di tengah-tengah masa umat, tengah-tengah masa bangsa ini. Biar perkataan kami perkataan berkat yang memberikan suasana damai dan meredam segala gejolak yang ada. Itu sebabnya Tuhan, perlu wahyu Tuhan turun atas kami semua untuk meredakan kemarahan, meredakan kejengkelan, supaya jangan kemudian seperti Kain yang membunuh Habel, tetapi biarlah kiranya surut dan penuh dengan pengampunan bersama. Terima kasih Tuhan, mulai dari kepala negara kami, presiden, wakil presiden, para menteri, anggota DPR RI, DPRD, tokoh-tokoh masyarakat. Tuhan tolong kami gereja-Mu berdoa agar ada kesejukan pada mereka. Biar kiranya Tuhan semua dapat dirumuskan bersama. Muka terang, dada lapang. Sehingga yang terjadi adalah satu solusi yang indah. Terima kasih Tuhan. Tuhan mencintai negeri kami, mencintai gereja-Mu. Terlebih biar anak-anak-Mu dia bangkit mengerti dan menyadari. Bukan sekedar mencari berkat-berkat materi untuk diri sendiri, tapi juga untuk negeri dan bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, tunaikan kepadamu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Demikian saudara kekasih, dengan selesainya ibadah kita pada siang hari ini, biarlah kita bersama banyak berdoa, biar kiranya negeri ini dipenuhkan dengan wahyu yang dari Tuhan, agar mengingatkan tokoh-tokoh agama, baik Kristen maupun yang lain, untuk melesankan
nilai-nilai profetik yang jelas untuk ketentraman bangsa, ketentraman kelompok, ketentraman negeri ini. Karena sesungguhnya Engkau mengajarkan kami supaya kami bersama mempersembahkan hidup ini sampai kepada matinya untuk sesama saudara kami. Bukan dengan pertempuran, peperangan, tetapi diminta baju, beri jubah, ditempeleng pipi, beri yang sebelah, disuruh berjalan 1 mil, berjalan bersama-sama 2 mil. Sungguh indah Tuhan, semua dapat terbangun. Kemudian pulanglah dan terimalah kiranya anugerah Bapa dari sorga, kasih sayang, rahmat, damai, sejahtera dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus beserta persekutuan Roh Kudus yang menghibur kita bersama mulai siang ini sampai Maranatha, bahkan sampai kita masuk ke dalam pesta nikah anak domba Allah sebagai mempelai-mempelai Tuhan yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja. Yang pertama, ibadah doa pagi diadakan di gereja tiap Senin sampai dengan Sabtu jam 4:30 pagi. Kemudian ibadah doa malam diadakan secara online di rumah masing-masing tiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu jam 6:30 malam. Kemudian Rabu ibadah PA jam 5:30 petang. Untuk tim kur diharapkan bisa hadir karena mulai besok Rabu akan dimulai latihan kur untuk persiapan Natal. Kemudian Sabtu ibadah Kamuda Remaja jam 5:30 petang dimulai. Minggu depan ibadah raya diadakan 3 kali. Yang pertama jam 6, yang kedua jam 9, dan yang ketiga jam 5 sore. Untuk sekolah minggu masih diadakan secara online jam 4 sore. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan.